"Ya Rasulullah, kenapa engkau itu ketika melihat jenazah tadi, yang pertama engkau tersenyum, kemudian berikutnya engkau seakan-akan malu dengan jenazah itu?" Maka Rasulullah ceritakan, "Ya, saya tersenyum karena senang melihat bagaimana semangatnya pemuda ini untuk berjuang dan mati syahid. Tapi ketika dia itu meninggal tadi sebelum dikubur, rupanya 72 bidadari itu rebutan, Pak." Masya Allah, rebutan. Saking rebutannya dia ingin nikah dengan syahid tadi, maka betisnya kesibak, roknya itu kesingkat. Iya, kesingkat, ini pengalaman berarti. Nah, kesingkat. Nah, ketika kesingkat tadi, Rasulullah malu gitu kan, malu bahwa ketika Allah mencintai hambanya, hamba itu akan menjadi kekasihnya, disayang oleh Allah, maka hamba itu dikelangkan dengan zikrullah. Hadirin para jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah, rasanya di malam hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat untuk bisa riyadhah zikir harian, riyadhah zikir khotaman. Dan ini merupakan suatu karunia yang sangat besar, suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Tidak semua orang mampu untuk seperti ini. Dari sekian juta manusia di Indonesia, dari sekian puluh ribu penduduk dunia, maka insya Allah hadirin jamaah Thariqah Qadiriyah Sabadiyah yang saat ini duduk di Masjid Al-Mubarak ini merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sungguh karunia yang sangat besar bagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal zikrullah. Sebab apa? Zikir ketika diberikan Allah, dikenalkan kepada manusia, kepada hambanya, itu adalah tandanya bahwa dia itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kalau Allah itu sayang kepada hambanya tidak dikenalkan dengan zikrullah. Jadi ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Sebab ketika orang itu mencintainya atau hamba mencintai sesuatu, maka dia harus sering banyak menyebut-nyebut namanya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengadakan halaqah bersama sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penawaran, pernyataan berbagai hal kepada para sahabat. Yang dalam hadis itu tertera, "Ala unabbiukum bi khairi a'malakum." Hai para sahabat, maukah aku berikan engkau suatu amalan yang amalan itu sangat baik, khairu a'malukum wa azkaha inda malikum, dan amalan ini lebih suci. Amalan ini suci dalam artian tidak terpengaruh oleh sifat-sifat jelek kita. Sebab kita kan kalau beramal itu kadangkala kita bersedekah ada sifat-sifat riyanya, ingin dipuji orangnya, ada sifat-sifat ujubnya, bangga dirinya, ada sifat-sifat sum'ahnya. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu kadangkala ada penyakit-penyakit yang mengiringinya. Tapi kata Rasulullah, wa azkaha inda malikikum, amalan ini bersih dari sifat-sifat yang jelek. Kemudian Rasulullah masih menambahkan, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan ini itu bisa mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Jadi derajatnya di sisi Allah
akan diangkat sehingga apa? Menjadi hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bayangkan kalau kita dekat dengan presiden, kira-kira enak enggak, Pak? Enak ya? Dekat dengan Pak RT aja enak, ngurus-ngurus KTP gampang, ngurus-ngurus yang lain gampang, apalagi dekat dengan presiden, apalagi dekat dengan ya istilahnya gubernur aja enak. Dekat gubernur banyak fasilitasnya, dekat presiden apalagi. Tapi apa? Kata Rasulullah, ini amalan ini kalau kau lakukan, maka akan sangat dekat kepadaku. Wa arfa'iha fi darajatikum. Kau sangat dekat. Aku akan angkat derajatmu di sisiku. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, maka kira-kira apa yang perlu dikhawatirkan? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Corona, ya corona aja, mati ya mati gitu kan ya. Apalagi bagi ahli la ilaha illallah, mati yang masuk surga gitu kan, nggak mati ya tetap aja enjoy syukur. Jadi sebetulnya nggak ada yang perlu ditakuti. Kita waspada penting, jaga prokes penting, kita harus pakai masker, kita jaga jarak penting, itu sebagai ikhtiar kita. Tapi pada akhirnya adalah kematian. Dan kematian bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah nggak perlu takut. Kenapa? Kalau meninggal dia masuk surga. Apalagi bagi hadirin jamaah rahimakumullah yang sudah ditalqin. Talqin itu adalah penyatuan ruh dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ruh itu menyatu. Jadi kalau hadirin itu mau keluar dimanapun, ibaratnya ini adalah roti. Roti itu dari telur, dari tepung, dari gula. Maka kalau sudah jadi roti nggak bisa dikatakan gulanya mana, telurnya mana, tepungnya mana. Itu seperti itu. Jadi nggak bisa, roti ya roti. Demikian juga ruh dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalqinkan, dia akan menyatu. Jadi ketika la ilaha illallah itu ya nyawa kita itu dijemput, dicabut istilahnya. Ya kalau ahli la ilaha illallah bukan lagi dicabut tapi dijemput, itu nanti ya keluarnya bersama dengan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya dalam hadis diterangkan, orang yang ahli la ilaha illallah tidak akan pernah takut di dalam kuburnya. Jadi nggak pernah takut Pak di dalam kuburnya. Tapi bapak-bapak jangan, wah kayaknya duluan nggak apa-apa deh. Jangan, tetap aja semangat dalam kehidupan, tetap ya optimis. Tapi la ilaha illallah tetap kita kerjakan. Jadi wa arfa'iha fi darajatikum. Aku akan angkat derajatmu. Ya sedekat-dekatnya dengan aku. Kemudian apa? Tidak sampai di situ. Rasulullah masih menawarkan wa khairu lakum min infaqid dhahabi wal waraqi. Dan amalan ini lebih baik daripada engkau berinfak dengan emas maupun perak. Kemudian apa? Rasulullah masih menawarkan tidak hanya emas dan perak. Yang lebih baik amalan ini ketika emas dan perak itu diinfakkan. Wa khairu lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan apabila kau kerjakan ini, maka ini akan lebih hebat daripada kau berjihad di jalan Allah, baik kau terbunuh maupun kau membunuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang mati syahid, orang yang mati berjihad di jalan Allah, itu enak sekali Pak. Kematiannya itu kalau meninggal kena pedang atau kena tembak, dia tidak ada yang namanya pertanyaan kubur. Dosa-dosanya sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia langsung disambut oleh sang bidadari. Ya, disambut. Dan bidadarinya tidak hanya satu yang nyambut, 72 bidadari itu nyambut Pak. Itu orang yang mati syahid. Nah, saya ceritakan sebentar orang yang mati syahid. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Syahid. Syahid ini memuda, sekitar usianya 35 tahun. Syahid ini orangnya jelek Pak, buruk rupanya. Dia itu nggak laku, mau nikah dengan siapa nggak laku. Kemudian apa? Kemudian dikasih surat oleh Rasulullah, Syahid, kamu datangi orang ini. Kamu datangi orang ini, ya, kemudian serahkan surat ini. Rupanya yang Rasulullah tulis di surat tersebut adalah bahwa
ini Syahid ini adalah utusanku dan dia akan melamar anakmu. Kemudian ceweknya cantik Pak, ceweknya cantik putih ya. Ya Bapak boleh bayangkan lah ceweknya kayak apa cantiknya. Itu namanya Zalfah bin Sa'id. Jadi Zalfah bin Sa'id ini ketika terima surat ini ya, yang terima orang tuanya dulu rupanya. Dia kaget, lah ini orangnya jelek mau nikahin anak saya yang cantiknya seperti ini. Dia pun menolak, ditolak walaupun itu perintah Rasul, ayahnya nggak setuju, ditolak. Rupanya apa? Zalfah tahu, oh ini adalah perintah Rasulullah. Jadi dia dengar ada apa? Ini utusan Rasulullah. Maka Zalfah sebagai anak yang soleh dia tahu kalau ini perintah Rasul, maka kita nggak bisa menolaknya. Akhirnya pun orang tuanya luluh dan Zalfah pun nikah. Nah rupanya ketika pernikahan itu terjadi, di saat malam pertama belum terjadi, di masjid ada pengumuman perang, jihad. Dia lupa sama istrinya yang baru dinikahi karena memang semangat jihadnya tinggi. Dia lupa, kemudian dia pergi perang. Rupanya di tengah peperangan tadi, Zahid itu dia meninggal. Pas perang selesai, Rasulullah nyari. Ketika Rasulullah cari jenazahnya, ketemu. Nah, ketika ketemu, kemudian jenazahnya dipangku oleh Rasulullah. Ketika dipangku, maka Rasulullah ada dua perbuatan saat itu. Yang pertama apa? Rasulullah tersenyum. Tersenyum karena melihat bahwa ini enak sekali, bahwa dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah berpaling, kayaknya benci, ya berpaling, malu. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau itu ketika melihat jenazah tadi, yang pertama engkau tersenyum, kemudian berikutnya engkau seakan-akan malu dengan jenazah itu? Maka Rasulullah ceritakan, ya saya tersenyum karena senang melihat bagaimana semangatnya pemuda ini untuk berjuang dan mati syahid. Tapi ketika dia itu ya meninggal tadi sebelum dikubur, rupanya 72 bidadari itu rebutan Pak. Masya Allah, rebutan. Saking rebutannya dia ingin nikah dengan Syahid tadi, maka betisnya kesibak, roknya itu kesibak, kesingkat, iya kesingkat, ini pengalaman berarti. Nah, kesingkat. Nah, ketika kesingkat tadi Rasulullah malu gitu kan, malu melihat bidadari, betisnya bidadari, Rasulullah malu. Waduh, ini nggak enak nih gitu ya. Lain dengan kita kan Pak, namanya Rasulullah itu malu. Jadi dia itu memalingkan mukanya itu karena malu melihat betisnya bidadari. Jadi ada dua hal, dan itulah ternyata orang yang mati syahid itu buat rebutan 72 bidadari. Tapi apa kata Rasulullah? Meskipun kau mati syahid, amalan ini lebih baik. Wa khairul lakum min an talqa aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini lebih baik. Kemudian para sahabat ya namanya juga seperti itu, dia bertanya, qalu bala ya Rasulullah, apa itu amalan itu? Qala zikrullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, zikir ini lebih hebat daripada orang yang mati syahid, lebih hebat daripada orang yang berinfak dengan emas dan perak. Maka sahabat yang bernama Abu Dar berkata, ya Rasulullah, antara orang yang bersedekah dengan orang yang berzikir, bagusan mana? Orang yang bersedekah itu bagus, tapi orang yang berzikir itu satu derajat lebih tinggi. Jadi orang yang berzikir, sedekah bagus, tapi orang yang berzikir derajatnya lebih tinggi satu derajat. Kemudian bertanya lagi, ya Allah, ya Rasulullah, antara orang yang berjihad dengan orang yang berzikir, bagusan mana? Orang yang berjihad itu bagus, tapi orang yang berzikir itu satu derajat lebih tinggi. Jadi orang yang berzikir satu derajat Pak lebih tinggi. Makanya tadi di awal saya katakan, ya, dan itu bukan kata saya sebetulnya, bahwa ketika Allah mencintai hambanya, hamba itu akan menjadi kekasihnya, disayang oleh Allah, maka hamba itu dikelangkan dengan zikrullah. Zikir Pak. Makanya kita ngajak orang berzikir itu susahnya setengah mati Pak.
Antara pengajian majelis taklim dengan majelis zikir beda. Kalau majelis taklim itu kita dengerin aja, mau besok dilaksanain, mau dengerin dilaksanain, mau enggak, enak aja, enjoy aja. Tapi kalau majelis zikir kita sama-sama apa? Sama-sama berjuang ya, melawan hawa nafsu, melawan setan. Makanya berat. Nah inilah, maka orang yang berzikir sangat luar biasa, 1 derajat lebih tinggi. Bahkan Allah katakan, ana ma'abdi madzakaroni, aku akan selalu bersamaku, aku akan selalu bersama hambaku yang berzikir kepadaku. Bayangkan Pak, wa ma'akum aina ma kuntum, aku akan selalu bersamanya di mana saja dia berada. Jadi orang yang berzikir itu selalu bersama Allah. Kalau sudah selalu bersama Allah, bagaimana takut dengan corona? Ya, takutnya dengan ya bodyguard yang lagi utang gitu kan. Ya takut corona perlu kita hanya sekedar itu adalah sebuah wasilah, sebuah cara Allah, sebuah musuh Allah. Tapi hanya sekedar kita sebagai hamba Allah yang kalaupun kena ya sudah, memang sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Yang penting kita jaga prokes aja. Protokol kesehatan perlu kita jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, penting itu Pak. Sebab itu adalah ikhtiar kita. Tapi jangan sampai takut berlebihan. Kenapa? Karena tadi orang-orang yang berzikir hidupnya selalu bersama dengan Allah. Masa sih istilahnya selalu bersama Allah, kok tiba-tiba ya secara nggak sengaja misalnya, kamu diberikan penyakit ini. Kalaupun diberikan penyakit ini, saya yakin Allah sudah berikan jawabannya. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah apabila mendapatkan suatu ujian, maka sebetulnya sudah ada bocoran Pak. Kunci jawabannya ada. Ya, kalau seorang guru nih Pak Andi, beliau sama saya guru juga. Ibaratnya kalau ujian nasional, ya, antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, siswa yang satu sudah diberikan kunci jawaban. Siswa yang ini belum diberikan kunci jawaban, udah dapat bocoran nih siswa yang satu. Kira-kira lebih tenang mana antara siswa yang satu dengan siswa yang berikutnya? Atau antara si A dengan si B? Si A sudah dapat kunci jawaban, sudah dapat bocoran, si B belum. Maka si B itu stres Pak. Kenapa? Belum dapat bocoran. Mau jawab apa? Yang mau jawab apa? Bingung. Yang keluar soalnya bagaimana? Ya bingung. Tapi ketika sudah dapat bocoran, ya itu tenang, enjoy aja. Malam-malam ya paling tidur, ngorok biasa gitu kan, tenang, mereka tenang karena udah dapat bocoran. Demikian juga orang-orang yang berzikir, sebetulnya sudah diberikan bocorannya. Bagaimana sih cara mengatasi ya? Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kunci jawabannya apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Jadi hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang dan tentram. Makanya insya Allah kita sangat bersyukur di saat corona seperti ini kita sudah dikenalkan dengan zikrullah. Betul Pak, kita sangat bersyukur sekali kita dikenalkan dengan zikrullah. Sebab apa? Kita kuat sekali bentengnya Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berzikir, coba dalam penelitiannya diteliti, pasti lebih gersang hidupnya ketika menghadapi corona begini ya daripada orang-orang yang berzikir. Kenapa? Orang yang berzikir diberikan bocoran. Ini loh, kalau kamu lagi takut ya sudah, zikir aja yang banyak gitu kan. Zikir aja terus menerus, jangan berhenti, biar Allah selalu bersama kita.